ini, kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung marak terjadi. Beberapa kasus bahkan dilakukan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya masih dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf di Goa, Sulawesi Selatan. Korban didampingi pamannya. Polisi terus memantau perkembangan kondisi korban. Dan korban mengalami luka di bagian mata kanan setelah tindakan kekerasan oleh orang tua. Ya pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi di Kebun Jeruk akibat anak sering mengompol ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Bagaimana sebenarnya cara mengasuh anak yang diterapkan para orang tua masa kini? Dan faktanya saat ini Indonesia masuk dalam status darurat perlindungan anak. Oleh karena itu edukasi mengenai proses tumbuh kembang anak wajib. Video yang menggambarkan kekerasan orang tua terhadap anak. Ya betul sekali Niko, jadi KPAI mendapat laporan ini mengecam keras ya hal yang dilakukan oleh orang tua ini. Video yang menggambarkan aksi kekerasan terhadap seorang anak ini beredar di media sosial. Dalam video tampak seorang wanita yang diduga ibu sang anak mendorong anak perempuan keluar dari mobil. Ya, jadi meski sang anak yang diperkirakan berusia 9 tahun ini mencoba masuk ke dalam mobil, tapi sang ibu terus mendorongnya hingga terjatuh. Aksi kekerasan ini anak di seluruh dunia juga di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Ironisnya jutaan anak di seluruh dunia dari berbagai latar belakang ekonomi dan usia mengalami kekerasan dan eksploitasi setiap harinya. Kita bisa lihat di sini datanya ada 59, semua pelaku kekerasan ya itu sebetulnya ada sebab. Ya, sebab paling utama tadi betul yang kita bicarakan dari awal itu adalah pola asuh orang tua. Nah, kenapa anak-anak ini melakukan kekerasan? Kenapa anak-anak ini berbuat bukan hanya kekerasan yang lain? Karena pengaruh orang tua tidak masuk ke dalam anak. Gitu. Kenapa pengaruh orang tua tidak masuk ke dalam anak? Karena sebagian orang tua sebetulnya jadi orang tua tidak punya skill. Gitu. Sesuai cuplikan berita-berita tadi, anak adalah anugerah yang didambakan setiap pasangan. Bahkan tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga, diasuh, dan dididik oleh orang tua, sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang memberikan manfaat bagi orang lain dan mendoakan orang tuanya. Namun pada berbagai kasus ternyata masih ditemukan orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kerap dianggap sebagai anak yang nakal dan membangkang. Jadi kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus yang paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir di setiap tempat di negeri ini. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak yang notabene generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan kasih sayang orang tua, bimbingan, serta pendidikan yang penuh cinta kasih. Karena anak yang merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua, sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang jika di kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan, akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian moral serta spiritual yang kuat. Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan serta kesejahteraan disebut child abuse. US Department of Health, Education, and Welfare memberikan definisi child abuse sebagai kekerasan fisik atau mental. Dapat juga berupa kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak dapat terancam. Aku juga mau memberikan contoh bentuk perilaku anak sebagai akibat perlakuan kekerasan orang tuanya. Nah, yang pertama, anak dapat bersikap permisif, di mana mereka merasa tidak berguna karena adanya perasaan tidak bermanfaat. Akhirnya menjadi seorang yang pendiam, bahkan dapat mengisolasi diri dan tidak mampu bergaul. Yang kedua, anak dapat bersikap depresif, seperti selalu murung karena adanya masalah yang selama ini sulit dihilangkan. Anak juga menjadi seorang yang pendiam, mudah menangis meski dalam keadaan
senang sekalipun, bahkan dapat menjadi traumatik. Poin yang selanjutnya yaitu poin ketiga, mereka dapat bersikap agresif, di mana mereka dapat berontak namun tidak mampu melawan pada pelaku, sehingga mereka akan berperilaku negatif untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat bahkan memiliki kekuasaan. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu yang keempat, mereka dapat berperilaku destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri karena ketidakmampuannya membela diri dan mencari pertolongan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi perilaku untuk mencegah perilaku salah pada anak. Maka orang tua atau pengasuh perlu diberikan berupa bimbingan tentang cara-cara pengelolaan stres yang dialami supaya tingkat parenting stres menurun. Selanjutnya, pembelajaran tentang manajemen emosi atau pengaturan emosi selama proses pengasuhan agar tingkat hormon stres menurun. Anak dapat menjadi lebih tenang saat berperilaku tidak menyenangkan, bukan kembali melakukan perlawanan. Selanjutnya, terdapat pemahaman tentang deteksi dini terhadap anak yang telah mengalami kekerasan berdasarkan ciri-ciri, yakni perilaku, kemudian kepribadian, sehingga dapat mendapatkan pertolongan atau penanganan langsung dan mencegah dampak yang berkelanjutan. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keseharian anak di rumah. Selanjutnya, pelatihan untuk merubah interpretasi anak atas pengalaman emosional yang kurang menyenangkan menjadi motivasi yang mendorong anak untuk berperilaku sebaliknya. Nah, ini juga dapat dilakukan dengan cara mengubah cara pandang anak menjadi sesuatu yang positif. Kuatkan mentalmu, peluklah dirimu, buanglah rasa sedihmu yang selama ini kau tahan. Tak perlu kau takut, lanjutkan hidupmu, kejarlah mimpi-mimpimu yang selama ini tertunda. Kamu tidak sendiri. Kamu berharga dan pantas untuk dicintai.